Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan salah satu materi sistem informasi akuntansi mengenai fraud and errors. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pada anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ricardo Arka Pamungkas dengan MPM akhir 340. Kemudian ada Rizky Lamtomastorus dengan MPM akhir 243. Selanjutnya ada Alviniam dengan MPM akhir 303. Kemudian ada Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan MPM akhir 410. Dan yang terakhir ada Fadelia Nafisha Rahman dengan MPM akhir 422. Selanjutnya kita akan masuk pada ancaman pada sistem informasi akuntansi. Yang sebelumnya kita telah membahas sistem informasi akuntansi adalah pencatatan transaksi secara otomatis yang berpacu pada sistem. Nah, dalam penerapan sistem informasi akuntansi yang modern, itu menjadi penunjang yang cukup penting dan juga krusial bagi era sekarang. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam penerapan sistem tersebut. Yang pertama adalah bencana alam dan politik. Perubahan atau fluktuasi yang terjadi pada alam maupun politik merubah sistem secara drastis yang membuat sistem tersebut mengalami error, yang mana ini berhubungan dengan tahap kedua, perangkat lunak yang error dan peralatan yang rusak. Karenanya terjadi masalah alam dan politik tersebut mempengaruhi perangkat lunak tersebut, sehingga sistem informasi akuntansi yang diterapkan belum begitu maksimal. Dan yang ketiga, terdapat tindakan yang tidak disengaja, seperti kelalaian informasi yang disebarkan ataupun informasi yang benar-benar tidak sinkron, yang mengakibatkan sistem informasi akuntansi yang diimplementasikan kepada masyarakat belum begitu optimal. Dan di sini terdapat tindakan yang disengaja. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh pesaing dari perusahaan lain yang membuat suatu indikasi masalah agar sistem informasi akuntansi tersebut tidak berjalan secara maksimal. Di sini saya akan membahas definisi fund. Definisi fund itu, fund adalah mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau unfair advantage secara ilegal melalui cara menipu dan memperdaya orang lain. Nah, dalam konteks akuntansi, fund itu bukan sekedar kesalahan input biasa. Fund itu tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menipu orang lain. Agar sebuah tindakan disebut fund, harus ada unsur kebohongan, penyembunyian kebenaran, dan yang paling penting adalah adanya niat intens untuk merugikan pihak lain. Nah, di sini ada 5 unsur legal fund. Untuk sebuah tindakan dikategorikan sebagai fund harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama itu adalah penyataan palsu. Itu ada fakta salah yang disampaikan. Nah, yang kedua, fakta material. Ini informasi tersebut penting dan mempengaruhi keputusan. Yang ketiga, nilai menipu atau intens. Dilakukan sengaja, bukan karena kelalaian. Yang keempat, kepercayaan korban. Korban mempercayai informasi palsu tersebut. Nah, yang kelima dan yang terakhir ini kerugian. Itu korban menderita kerugian atau finansial atau aset. Nah, di sini saya akan membandingkan 2 jenis fund. Nah, pada aspek ini ada 2. Yang pertama adalah penyalahgunaan aset atau employee fund. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan atau manajemen fund. Nah, di sini pelaku pada penyalahgunaan aset itu contohnya kayak karyawan tingkat bawah atau menengah. Nah, kalau dari kecurangan laporan keuangan itu dari manajemen tingkat atas atau eksekutif. Nah, tujuan dari penyalahgunaan aset ini adalah keuntungan pribadi berupa uang atau barang. Nah, kalau sementara tujuan dari kecurangan laporan keuangan ini adalah menipu investor atau menaikkan harga saham. Nah, pada metode penyalahgunaan ini itu bisa pencurian kas dan pemalsuan biaya. Nah, pada kecurangan laporan keuangan ini metodenya memanipulasi angka
dan menyembunyikan hutang. Nah, frekuensi dari penyalahgunaan aset ini itu sering terjadi, tapi nilai per kejadiannya itu kecil. Nah, sementara frekuensi kecurangan laporan keuangan ini itu jarang terjadi, tapi nilai kerugiannya itu sangat masif. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Di sini apa sih peran auditor dalam hal ini? Auditor memiliki tanggung jawab besar berdasarkan SAS nomor 99. Auditor harus memiliki skeptisisme profesional, yang artinya auditor tidak boleh berasumsi manajemen itu jujur tanpa bukti. Nah, tugas auditor itu meliputi yang pertama itu melakukan brainstorming dengan tim untuk menebak di mana letak celah kecurangan. Nah, yang kedua, auditor harus aktif menguji area yang beresiko tinggi, dan yang terakhir, jika ditemukan kejanggalan, auditor wajib mengevaluasi apakah itu kebenaran tidak disengaja atau memang sebuah skema kecurangan yang direncanakan. Oke, perkenalkan nama saya Ricardo Reka Pamungkas, NPM saya 25013010345. Di sini saya menjelaskan slide saya, yaitu adalah Who perpetrates fraud and why. Pelaku fraud tidak selalu tampak mencurigakan. Banyak diantaranya adalah karyawan berdedikasi, dipercaya, dan tanpa catatan kriminal. Pelaku fraud komputer umumnya lebih mudah, melek teknologi, dan termotivasi oleh tantangan atau keuntungan finansial. Para ahli menjelaskan penyebab fraud itu melalui konsep fraud triangle, yaitu 3 kondisi yang hampir selalu hadir saat fraud terjadi, yaitu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Fraud paling mungkin terjadi ketika ketiganya hadir sekaligus dan dapat dicegah dengan menghilangkan salah satunya. Lanjut. Di sini ada 3 elemen fraud triangle yang saya sebutkan tadi di Who perpetrates. Itu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan, pressure, opportunity, and rationalization. Lalu tekanan adalah motivasi melakukan fraud, bisa berupa masalah finansial seperti utang dan gaya hidup berlebihan. Tekanan emosional seperti rasa tidak dihargai atau dendam, maupun gaya hidup seperti kecanduan judi atau narkoba. Kesempatan muncul akibat kontrol internal yang lemah, tidak adanya pemisahan tugas, dan minimnya pengawasan dalam organisasi. Rasionalisasi adalah pembenaran yang digunakan pelaku, seperti saya hanya meminjam, perusahaan berutang pada saya, atau tidak ada yang akan tahu. Nah, cara terbaik untuk mencegah fraud adalah memperkuat sistem kontrol internal untuk meminimalkan kesempatan bagi calon pelaku. Computer fraud adalah segala bentuk penipuan yang digunakan teknologi komputer untuk melakukan tindakan ilegal atau mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Contoh computer fraud adalah akses tidak sah ke sistem komputer. Yang kedua, mengubah atau mencuri data perusahaan. Yang ketiga, menyalin atau merusak software dan hardware-nya. Yang keempat, ada mengubah catatan komputer untuk menutupi pencurian. Mengapa computer fraud berbahaya? Yaitu dapat dilakukan dengan sangat cepat. Yang kedua, sulit dideteksi. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi organisasi. Selanjutnya ada type of computer fraud. Computer fraud dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, input fraud. Input fraud ini adalah penipuan yang terjadi ketika data yang dimasukkan ke sistem komputer dapat dimanipulasi atau dipalsukan. Ini adalah jenis fraud yang paling mudah dan paling sering terjadi karena hanya memerlukan sedikit keahlian teknis. Contohnya, memasukkan data transaksi yang salah. Yang kedua, membuat income palsu. Yang ketiga, manipulasi harga tiket. Yang keempat, ada memasukkan jumlah transaksi yang lebih kecil untuk mengambil selisih uang. Tujuan utamanya mencuri uang dan manipulasi percatatan. Yang kedua ada proses fraud.
Proses fraud ini terjadi ketika seseorang menggunakan sistem komputer atau sumber daya komputer tanpa izin. Jenis fraud ini biasanya disebut juga unauthorized system. Contohnya menggunakan komputer perusahaan untuk bisnis pribadi. Yang kedua menggunakan server perusahaan untuk menjalankan website ilegal. Yang ketiga ada mengakses sistem tanpa hak akses. Selanjutnya yang ketiga ada computer intrusion fraud. Jenis ini terjadi ketika seseorang mengubah atau memanipulasi program komputer untuk melakukan aktivitas ilegal. Jenis fraud ini membutuhkan kemampuan programmer atau pengetahuan teknologi yang lebih tinggi. Contohnya mengubah kode program untuk mencuri uang. Kedua ada membuat malware. Yang ketiga menggunakan software secara ilegal. Yang keempat menggandakan software tanpa izin. Untuk yang keempat ada data fraud. Data fraud ini terjadi ketika seseorang mengakses atau menyalin, merusak, dan mencuri data perusahaan secara ilegal. Contohnya mencuri database pelanggan, menjual informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga ada merusak data perusahaan, dan yang terakhir ada mencuri informasi keuangan. Sering terjadi dikarenakan karyawan yang tidak bertanggung jawab dan hacker dari luar perusahaan. Yang kelima ada output fraud. Output fraud ini terjadi ketika komputer atau output yang dicuri digunakan secara tidak sah. Output dapat berupa laporan keuangan, data pelanggan, dokumen perusahaan, cek atau pembayaran. Contohnya mencetak cek palsu, mencuri laporan perusahaan, dan yang terakhir memasukkan dokumen yang dihasilkan komputer. Saya akan menjelaskan tentang mengapa komputer fraud dapat meningkat. Ada beberapa alasan meningkatnya komputer fraud. Yang pertama, sistem komputer menyiapkan data dalam jumlah besar. Yang kedua, fraud dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, sulit dideteksi. Yang keempat, banyak sistem yang tidak memiliki keamanan yang kuat. Yang kelima, tidak semua kasus dapat dilaporkan karena takut merusak reputasi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan penipuan komputer. Untuk mencegah penipuan, organisasi harus menciptakan iklim yang mengurangi kemungkinan terjadi penipuan, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan, memperbaiki metode deteksi, dan mengurangi jumlah kerugian jika terjadi penipuan. Langkah-langkah ini dirangkum dalam tabel 8/5 seperti di samping. Selanjutnya kita akan masuk pada rangkuman materi kuliah tentang Control and Accounting Information System pada penjelasan dari kelompok 5. Yang akan kita bahas, sebelumnya kita telah membahas sebuah fraud and errors atau masalah yang terjadi. Nah, pada sistem informasi akuntansi. Nah, setelah itu kita akan membahas pengendalian sistem informasi akuntansi agar informasi tersebut dapat menjadi sistematis dan juga akurat. Dalam dasar konsep pengendalian yang dilakukan pihak internal itu cukup berdampak dan membuat pengaruh terhadap keamanan aset seperti mengamankan data-data perusahaan dan lain-lain. Selain itu, sistem informasi yang terkendali juga dapat memelihara catatan secara rinci sehingga informasi tersebut dapat terdistribusi secara akurat. Selain itu, memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan, kemudian mendorong kepatuhan terhadap kebijakan. Nah, pembentukan kebijakan tersebut akan membuat perusahaan lebih terkelola secara sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas pengendalian sistem kendali dan keamanan komputer atau secara internal, di mana yang pertama terdapat preventive controls, yaitu memiliki tujuan mencegah terjadinya kesalahan sedari awal, misalnya terjadinya
otorisasi transaksi atau pembatasan akses sistem. Yang kedua adalah detective controls. Nah, detective controls dari namanya sendiri adalah mendeteksi kesenjangan atau kejanggalan yang terjadi pada log audit, rekonsiliasi, atau laporan keuangan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah corrective controls, yaitu berfungsi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terdeteksi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Sehingga informasi yang disebarkan dapat menjadi informasi yang akurat dan pengambilan keputusan pada sistem tersebut menjadi lebih terkendali secara sistematis. Di sini saya akan membandingkan 3 kerangka kerja utama dalam pengendalian internal. Yang pertama ini ada COBIT. Jika kita berbicara tentang tata kelola teknologi informasi dan bagaimana mengamankan data digital, COBIT adalah standarnya. Nah, yang kedua ini ada COSO. Ini adalah standar emas untuk pengendalian eksternal di bidang akuntansi. COSO ini membantu perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan mereka akurat dan operasional berjalan efektif melalui 5 komponen utamanya. Dan yang terakhir ada ERM. Bayangkan ERM sebagai COSO versi yang lebih luas. ERM tidak hanya melihat pengendalian internal, tapi juga melihat bagaimana manajemen menetapkan strategi dan mengelola risiko di seluruh level organisasi agar tujuan jangka panjang perusahaan tercapai. Komunikasi informasi dan monitoring pengendalian. Mengenai bagaimana informasi dikelola dan dipantau, sistem informasi akuntansi yang baik tidak hanya mengelola data, tapi juga harus mampu menyampaikan informasi berkualitas kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Karyawan harus paham apa peran mereka dalam sistem pengendalian agar tidak terjadi tumpang tindih dan kelalaian. Nah, selain komunikasi, kita juga butuh monitoring. Pengendalian internal bukan hanya sistem yang pasang lalu dilupakan. Kita perlu melakukan evaluasi terus-menerus melalui supervisi harian, audit internal, dan penggunaan software untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Jika ada kelemahan dalam sistem, monitoring inilah yang akan mendeteksi dan melaporkan agar segera diperbaiki oleh manajemen. Oke, di sini saya menjelaskan elemen lingkungan pengendalian. Sebelumnya perkenalkan saya. Nama saya Ricardo Arka Pamungkas, NPM saya 25013010340. Nah, apa sih lingkungan pengendalian itu? Elemen lingkungan pengendalian itu jadi budaya perusahaan yang menjadi landasan seluruh sistem pengendalian internal, di mana lingkungan yang lemah sering berjuang pada kegagalan manajemen risiko. Filosofi dan toleransi risiko manajemen sangat menentukan perilaku karyawan, sehingga pemimpin puncak wajib menunjukkan komitmen nyata terhadap integritas. Komitmen terhadap etika diwujudkan melalui kode etik tertulis, pelatihan berkelanjutan, dan penindakan tegas atas setiap pelanggaran. Pengawasan Dewan Direksi berfungsi sebagai penyeimbang manajemen melalui komite audit independen yang mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif. Nah, lanjut di sini ada struktur ya. Struktur organisasi yang jelas dibutuhkan untuk merencanakan dan memantau operasional, karena struktur yang tidak jelas dapat menyembunyikan masalah serius dan membuka peluang fraud. Wewenang dan tanggung jawab harus dikomunikasikan melalui deskripsi pekerjaan, pelatihan, dan manual kebijakan agar setiap karyawan memahami batas perannya. Standar SDM yang baik mencakup rekrutmen ketat, kompensasi adil, rotasi tugas, serta penanganan karyawan yang tidak puas sebelum berpotensi merugikan perusahaan. Pengaruh eksternal dari lembaga seperti FASB, PCAOB, dan SEC turut membentuk lingkungan pengendalian perusahaan dari luar. Selanjutnya ada kontrol objektif atau tujuan pengendalian. Beberapa tujuan utama pengendalian antara lain yaitu yang pertama ada melindungi aset perusahaan, mencegah atau mendeteksi penggunaan, pencurian, atau penyalahgunaan aset perusahaan tanpa izin.
Yang kedua, menjaga keakuratan catatan perusahaan. Catatan harus lengkap dan detail agar aset dan transaksi perusahaan dapat dilaporkan secara benar. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Informasi yang dihasilkan sistem harus valid untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, ada menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Informasi yang dihasilkan sistem harus valid untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat, menyusun laporan keuangan sesuai standar. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi dan aturan yang berlaku. Kelima, meningkatkan efisien operasional. Sistem pengendalian membantu perusahaan menjalankan aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Yang keenam, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Semua karyawan harus mengikuti kebijakan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada mematuhi hukum dan regulasi. Perusahaan ini harus menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Threat atau ancaman dalam sistem organisasi adalah threat, kejadian, potensi yang dapat merugikan organisasi atau sistem informasi akuntansi. Ancaman ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kehilangan data, atau gangguan operasional. Komponen penting dalam ancaman threat, peristiwa yang berpotensi merugikan organisasi. Impact atau exposure, besarnya kerugian yang mungkin terjadi jika ancaman tersebut terjadi. Isinya likelihood atau risks, yang artinya probabilitas atau kemungkinan ancaman tersebut terjadi. Mengidentifikasi threat yang mempengaruhi ketidakpastian organisasi. Manajemen harus mengidentifikasi dan menilai semua ancaman yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Beberapa jenis ancaman yang umum terjadi adalah: yang pertama, ada bencana alam dan politik, contohnya gempa bumi, banjir, dan kerusuhan politik. Kedua, ada kegagalan sistem dan teknologi, contohnya kerusakan hardware, kerusakan software, dan gangguan jaringan komputer. Yang ketiga, ada kesalahan manusia, yang contohnya kesalahan input data, kesalahan memproses transaksi. Yang keempat, tindakan disengaja, contohnya seperti fraud atau kecurangan. Selanjutnya, pencurian data dan sabotase sistem. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menilai dan merespon risiko dengan model enterprise risk management. Adalah dengan mengidentifikasi risiko, nilai tingkat kemungkinan dan dampaknya, lalu menentukan tindakan untuk mengurangi atau pengendalian risiko tersebut. Aktivitas pengendalian yang umum di perusahaan: yang pertama, pemisahan tugas. Setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang kedua, otorisasi transaksi. Setiap transaksi harus mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, pengamatan aset dan data, misalnya password atau kunci. Kemudian kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang Control for Information Security. Pada pembahasan yang pertama, pada materi Control for Information Security tentang sistem pengendalian kerangka layanan. Kerangka layanan kepercayaan itu menjadi salah satu komponen penting yang terdiri dari keamanan, ketersediaan, integritas, pemrosesan, kerahasiaan, dan privasi. Secara keseluruhan, ini meningkatkan keandalan sistem dengan memastikan perlindungan yang cukup kuat, aksesibilitas, dan pemrosesan data yang akurat. Kerangka layanan tersebut dibentuk untuk mengevaluasi informasi yang dapat diandalkan dan juga terpercaya. Kerangka layanan ini memiliki beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah security, yaitu menjadi suatu keamanan dalam sistem
pada kerangka layanan kepercayaan. Kemudian ada availability, yaitu keberlangsungan usaha, yang membantu setiap sistem agar tersedia dan juga dapat diproses dengan baik. Kemudian ada processing integrity, yang berarti membuat sistem yang terintegrasi secara maksimal. Kemudian ada confidentiality, adalah kepercayaan, yaitu membuat sistem tersebut dapat dipercaya dan diandalkan dengan baik. Kemudian ada privacy, yaitu menjaga keamanan dari setiap customer maupun partner yang telah dilakukan secara kedua belah pihak. Dalam kerangka pelayanan tersebut memiliki dampak yang cukup besar bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengaruh dalam kerangka pelayanan. Yang pertama adalah security. Nah, pada security tersebut membentuk sistem keamanan yang dapat diandalkan perusahaan. Kemudian ada availability, yaitu ketersediaan sistem yang membuat keberlangsungan usaha dapat berjalan secara efisien. Kemudian ada processing integrity, yaitu dengan sistem yang terintegrasi, maka akan membuat sistem informasi yang akurat dan juga lengkap. Kemudian ada confidentiality, yaitu dengan kepercayaan pada sistem yang baik, maka akan diketahui informasi tersebut diautorisasi secara tepat. Dan yang terakhir ada privacy. Penggunaan privacy atau privasi berdampak pada keamanan data yang telah disimpan dan akan terjaga dengan baik melalui customer maupun partner yang telah dilakukan pada kerangka pelayanan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 3 konsep fundamental. Nah, konsep pertama ini itu mengapa keamanan informasi adalah isu manajemen. Banyak yang salah kaprah menganggap keamanan informasi hanya tugas oleh orang IT. Faktanya keamanan informasi adalah isu manajemen. Mengapa? Karena teknologi secanggih apapun tidak akan berguna tanpa kebijakan yang tegas dan dukungan dari anggaran dari pemerintah. Dan manajemen itu bertanggung jawab menciptakan budaya keamanan. Mereka yang menentukan seberapa risiko yang bisa ditoleransi perusahaan dan memastikan bahwa keamanan selaras dengan tujuan bisnis, bukan justru menghambat operasional. Nah, pada konsep kedua ini, bagaimana perilaku manusia mempengaruhi keamanan. Konsep kedua ini adalah peran manusia. Dalam dunia keamanan, manusia sering disebut sebagai mata rantai terlemah. Peretas saat ini lebih suka menggunakan teknik social engineering atau menipu karyawan untuk memberikan akses daripada mencoba menjebol sistem yang rumit. Perilaku sederhana seperti meminjamkan kartu akses atau tidak mengunci komputer saat makan siang dapat meruntuh sistem keamanan yang mahal. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran karyawan adalah kunci pertahanan. Nah, yang ketiga ini model keamanan informasi berbasis waktu. Terakhir kita mengenal model keamanan berbasis waktu. Model ini menggunakan logika matematika sederhana. P lebih besar dari D ditambah R. Artinya pertahanan kita, P, harus cukup kuat untuk menahan penyerangan dalam waktu yang lama. Selama mereka mencoba membobol sistem, kita harus mampu mendeteksi D serangan tersebut dengan cepat dan tim kita harus merespon R sebelum penyerangan berhasil mencapai data penting. Jika total waktu terdeteksi dan respon lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan penyerangan untuk masuk, maka sistem kita bisa dikatakan aman secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricardo Arka Pamungkas, MTM Master saya 340. Di sini saya menjelaskan konsep dasar keamanan informasi. Keamanan informasi adalah fondasi keandalan sistem yang melindungi kerahasiaan, privasi, integritas, dan ketersediaan data. Ada 3 konsep utama yang perlu dipahami, yaitu ada keamanan adalah isu manajemen, bukan sekedar teknologi. Manajemen senior harus terlibat dalam nilai ancaman, membuat kebijakan, mengimplementasikan solusi, dan memantau kinerja secara berkala. Manusia juga menjadi faktor paling kritis, karena karyawan bisa menjadi titik terlemah sekaligus aset terkuat, sehingga pelatihan dan budaya sadar keamanan sangat penting. Terakhir, model keamanan berbasis waktu menyatakan bahwa sistem aman jika
P lebih besar dari D plus R, artinya waktu penyerang menembus sistem harus lebih lama dari waktu deteksi ditambah waktu respon. Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis kontrol keamanan ya. Kontrol keamanan dibagi menjadi 3 kategori. Itu kontrol preventif bertujuan mencegah serangan, meliputi keamanan fisik, autentikasi, dan otorisasi pengguna. Anti-malware, firewall, sistem pencegahan intrusi atau IPS, dan enkripsi data. Kontrol detektif bertujuan mengidentifikasi serangan yang sedang terjadi. Mencakup analisis log, sistem deteksi intrusi atau IDS, honeypot, dan pemantauan berkelanjutan. Kontrol korektif bertujuan merespon dan memulihkan sistem setelah serangan yang dilakukan oleh Computer Incident Response Team atau CIRT melalui langkah pengenalan, penahan, pemulihan, dan tidak lanjut, serta diawasi oleh Chief Information Security Officer sebagai penanggung jawab keamanan informasi organisasi. Control to detect information system attacks. Organisasi perlu menggunakan detective control untuk mendeteksi serangan terhadap sistem informasi secara cepat agar kerusakan dapat diminimalkan. Beberapa kontrol utama untuk mendeteksi serangan. Yang pertama ada log analysis, yaitu menganalisis catatan aktivitas sistem dan digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti login gagal berulang atau akses tidak biasa. Selanjutnya ada intrusi deteksi sistem, yaitu sistem yang memonitor jaringan atau sistem dan mengidentifikasikan pola serangan dan memberikan peringatan kepada administrator. Selanjutnya ada additional deteksi control, yaitu honeypot, sistem palsu yang digunakan untuk menarik penyerang dan membantu mendeteksi dan mempelajari metode. Yang kedua ada continuous monitoring, yaitu pemantauan sistem secara terus-menerus dan memungkinkan organisasi mendeteksi aktivitas tidak normal secara real time. Saya akan menjelaskan bagaimana organisasi dapat merespon secara cepat terhadap serangan yang terjadi pada sistem informasi mereka. Organisasi dapat merespon serangan terhadap sistem informasi dengan cepat dengan meningkatkan keamanan sistem, seperti menggunakan firewall, antivirus, dan sistem deteksi intrusi. Selain itu, organisasi juga harus memantau sistem secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya telah nonton dan juga memperhatikan setiap materi yang telah kami jelaskan. Sekian, terima kasih.